Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan tadabbur kita pada minggu ini yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Masyiah, yaitu surat Al-Mulk ayat 11 sampai 15. Baiklah, kita mulai pada ayat 11 yang menunjukkan bagaimana seorang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu mengakui bahwa mereka memang berdosa sehingga membawa kebinasaannya di dalam neraka. Nah, kata dosa yaitu berarti dari bahasa Arab yaitu zam, itu walaupun sepintas itu mengesankan tunggal, tapi yang dimaksudkan di ayat tersebut adalah jamak. Karena kata tersebut juga dalam patron masdar atau kata jadian yang dapat berarti tunggal dan juga jamak. Nah, kalau kita memahami dam itu tunggal, maka dosa yang dimaksud adalah mempersekutukan Allah atau perbuatan syirik. Yang itu kalau tidak segera bertaubat dan sampai di bawah mati, maka tidak akan diampuni. Sedangkan kalau memahami dosa tersebut dalam bentuk jamak, maka itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah agama. Kemudian kata suhkon, jadi fasuhkon, itu berarti jauh. Nah, jauh itu maksudnya adalah menggambarkan kejauhan dari rahmat Allah. Jadi, siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah pastilah akan binasa. Oleh karena itu, di situ diartikan maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang menghuni neraka tersebut. Sedangkan ayat selanjutnya Allah memberitahukan keadaan seseorang yang takut kepada Tuhannya atas apa yang ada di antara dirinya dengan Allah di saat tidak diketahui atau jauh dari manusia. Ketika ia selalu mencegah dirinya untuk melakukan kemaksiatan dan selalu melaksanakan ketaatan, sekiranya tak ada yang mengetahui perbuatannya itu selain Allah. Orang semacam ini akan mendapat ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Artinya, dosa-dosanya akan dilebur dan mendapatkan balasan berupa pahala yang besar. Kemudian pada ayat yang ke-13 sampai 15, itu pada ayat 13 ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini turun karena orang-orang musyrikin itu mencaci Rasulullah. Jadi, jika mereka berbicara itu secara berbisik-bisik dengan alasan agar tidak didengar oleh Tuhan Muhammad. Sehingga Allah itu menyingkapkan atau mengungkapkan cacian mereka melalui malaikat Jibril. Nah, melihat hal itu, sebagian orang musyrik lainnya mengatakan agar merahasiakan cacian mereka agar
waktu hanya Muhammad tidak mendengar. Maka dari itu turunlah surat Al-Mulk ayat 13 tersebut. Kemudian dilanjutkan juga dengan firman Allah bahwa apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui zat yang diciptakan, sehingga Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Nah, kata halus, maha halus atau latif atau sifat latif itu menurut Al-Ghazali adalah siapa yang mengetahui rincian kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya yang kecil dan yang halus sekalipun, kemudian menempuh jalan untuk menyampaikannya kepada yang berhak, penyampaiannya secara lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Nah, yang dapat menyandang sifat ini secara sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Al-Khabir adalah yang mengetahui rincian sesuatu hingga sekecil-kecilnya sekalipun. Nah, kemudian di ayat 15, Allah mengemukakan nikmat yang diberikannya kepada hambanya dengan cara mengendalikan dan menundukkan bumi untuk mereka, yaitu dengan menjadikan bumi sebagai sebuah planet yang tenang dan tidak bergejolak, dengan menjadikan pegunungan dan mata air di dalamnya. Orang-orang bisa berjalan di atasnya dan sekaligus menyiapkan berbagai macam manfaat, tempat-tempat rezeki dan buah-buahan di dalamnya. Sehingga Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya. Artinya bahwa berpergianlah sesukamu ke wilayah bumi dan bolak-baliklah di kawasan-kawasan yang ada di bumi. Itu untuk mencari nafkah dan berdagang. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak akan bisa berjalan seperti itu jika Allah tidak menjalankanmu. Nah, kemudian makanlah sebagian rezeki. Artinya apa? Bahwa kamu tidak mungkin dapat menghabiskannya karena rezekinya melimpah melebihi kebutuhan kamu. Dan mengabdilah kepadanya dengan tanda syukur atas limpahan karunia-Nya. Dan hanya kepadanya lah kebangkitan kamu masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kamu. Demikianlah tadabbur atau makna dari surat Al-Mulk ayat 11-15, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang takut kepada Allah sehingga kita selalu mendapat maghfirah dan juga mendapat pahala dalam rangka melebur dosa-dosa yang mungkin sering kita lakukan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.